Raja Pembunuh Iblis Kintian, memaksa pertarungan antara klan kuno berakhir. Istana Seribu Besar, mengundang para penguasa surgawi untuk hadir di Istana Seribu Besar guna membantu memperkuat segel Kaisar Abadi. Dewa Abadi yang masih bersaudara dengan Kaisar Abadi mengatakan pada Mu Chen, tentang wasiat Kaisar Abadi. Klan Gravekeeper akan tunduk pada pemilik selanjutnya tubuh abadi primordial. Dewa Iblis. Ledakan. Suara booming terus terdengar di seluruh Northern Wilderness Hill sementara berkas pita cahaya ditembakkan dari peti mati perunggu yang terbalik. Cahaya saling terkait dan membentuk susunan yang luar biasa di langit di atas bukit belantara utara. Susunan yang sangat besar itu tampak tipis. Namun, arai itu menghasilkan kekuatan yang bisa menimbulkan rasa takut pada siapapun. Bahkan Divine Great Sovereign tahap selanjutnya akan takut dengan kekuatan semacam itu. Lapisan tipis cahaya muncul di langit dan menjulang di atas bukit wilderness utara seperti perisai yang terbentuk dengan cepat, kuat, dan kuat. Di Istana Seribu Besar, Kintian berdiri dan mengangkat dagunya. Tatapannya tampak menembus istana, dan dia melihat barisan tipis di atas bukit belantara utara. Semua orang mendengar suara Kintian yang dalam dan keras saat dia memerintahkan, bagikan tenaga kerja di sekitar peti mati perunggu dan masukkan semua energi spiritual Anda ke dalamnya. Saat suaranya memudar, dia mengayunkan jubahnya. Semua orang, termasuk Mu Chen, melihat perubahan lingkungan di hadapan mereka. Mereka semua mendarat di peti mati. Pada saat itu, mereka dikelilingi oleh daratan hitam yang luas. Setiap peti mati perunggu menempel di tanah seperti paku dan ada gambar di atasnya. Mu Chen duduk di salah satu peti mati dengan menyilangkan kaki. Dia mendongak dengan ekspresi serius dan menatap pada susunan tipis, raksasa tepat di atas kepalanya. Mu Chen merasakan kekuatan yang sedang berkembang di dalam arai. Sejumlah kecil kekuatan itu bisa membuat energi spiritual di dalam tubuhnya bergetar. Kekuatan semacam itu telah melampaui level Divine Grade, gumam Mu Chen. Arai seribu basmi setan hebat ini telah dibuat menggunakan kehidupan Kaisar Abadi dan berisi kekuatan luar biasa yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Penindasan yang ditimbulkannya begitu menakutkan sehingga melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan macam apa itu? Sementara Mu Chen sedang mengamati arai seribu hancurkan setan, Kintian juga muncul di peti mati yang berada tepat di tengah-tengah tanah hitam itu. Dia, juga, menatap tajam ke susunan yang sangat besar itu. Kekuatan agung dalam arai itu melemah. Itu karena arai seribu hancurkan iblis hebat akan menyelesaikan putaran rotasi. Saat rotasi selesai, seluruh kelompok orang harus menyuntikkan sejumlah besar energi spiritual segera untuk mengedarkan arai sekali lagi. Ketika rotasi terakhir selesai, itu benar-benar akan menghapus vitalitas dewa jahat surgawi. Cahaya yang menjulang di seluruh bukit hutan belantara utara semakin melemah. Setelah kira-kira 15 menit, cahaya spiritual di langit padam sama sekali. Ledakan, bumi mulai bergetar hebat, dan retakan besar mulai terbentuk di tanah tanpa henti. Awan aura iblis keluar dari retakan seperti asap spiral. Begitu awan aura iblis muncul, seluruh negeri menjadi gelap. Energi spiritual di setiap sudut alam semesta tempat aura iblis menyapu tercemar dan terkikis. Seorang penguasa surgawi yang ceroboh dengan posisinya diledakkan dari peti mati oleh aura iblis. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia berubah menjadi bubuk hitam dan menghilang bersama angin. Semua orang, termasuk Mu Chen, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tidak menyangka aura iblis akan begitu mendominasi sejauh itu. Mengaum, sebuah suara rendah keluar dari area terdalam dari tanah. Mereka semua menatap retakan yang dalam dan gelap dengan mata mereka terfokus pada benda di dalamnya. Mereka bisa melihat sepasang mata yang samar-samar dan sangat jahat melihat kembali pada mereka dari tanah dengan aura membunuh yang menakutkan. Saat mereka menatap sepasang mata jahat itu, mereka bisa merasakan hawa dingin datang dari kaki mereka langsung ke kepala mereka. Pada saat ini, peringatan keras Kintian datang seperti guntur tiba-tiba yang membangunkan semua orang. Catat energi spiritual dan edarkan arai seribu besar basmi iblis. Kita tidak boleh membiarkan dewa jahat surgawi lolos dari segel. Petik 2. Semua penguasa surgawi melipat gandakan fokus mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka mengedarkan energi spiritual mereka yang sangat besar ke seluruh tubuh mereka dan mengubahnya menjadi arus. Energi spiritual yang kuat mulai mengalir tanpa henti ke dalam peti mati perunggu di bawah kaki mereka.
Weng, dengan bantuan penguasa surgawi, peti mati perunggu tiba-tiba mengeluarkan kecerahan yang menyilaukan. Cahaya spiritual menyapu tanah dan meliputi setiap sudut di Bukit Belantara Utara dalam waktu singkat. Seperti lapisan jaring, itu menutupi tanah dan menutup kebocoran yang mengeluarkan aura iblis yang menakutkan. Dong, aura iblis tak berujung menghantam jaring cahaya tanpa henti menyebabkan bumi bergetar hebat. Namun, aura iblis tetap terperangkap oleh jaring itu. Qin Tian tampak tegas dan bertukar tatapan dengan orang suci pedang baju hijau dan tuan yang abadi. Tiba-tiba, sejumlah besar energi spiritual berkumpul di belakang mereka bertiga membentuk tiga badan surgawi berdaulat raksasa. Sosok besar dengan roda emas di tangannya berdiri di belakang Qin Tian. Energi spiritual mengelilingi sosok yang sangat besar dan bintang-bintang terukir di tubuh. Itu menduduki peringkat ke-9 dalam daftar 99 benda surgawi berdaulat, tubuh pemusnahan setan roda surgawi. Alih-alih sosok manusia, pedang besar yang memancarkan cahaya hijau berdiri di belakang Green Shirt Sword Sein. Pedang itu bergetar, memancarkan aura pedang dalam jumlah besar yang hampir menghancurkan langit. Itu menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat, tubuh musuh pedang hijau. Di belakang Lord yang abadi berdiri sosok yang memegang tongkat besar. Aura kematian mengelilingi tubuhnya dengan kehadiran vitalitas dan perpaduan antara vitalitas dan kematian memunculkan getaran misterius yang tak ada habisnya. Tubuh ini menduduki peringkat ke-12 dalam daftar 99 tubuh surgawi berdaulat, tubuh surgawi yang abadi. Pada saat ini, tidak satu pun dari tiga Divine Great Sovereign tingkat selanjutnya yang berani menyimpan kekuatan mereka. Ledakan, energi spiritual besar yang tak ada habisnya mengalir keluar dan disuntikkan ke dalam tiga peti mati perunggu paling besar di bawah kaki mereka. Dong, saat mereka menyuntikkan energi spiritual mereka ke dalam peti mati lainnya tersentak dengan keras. Pilar cahaya yang berisi energi spiritual yang sangat kuat ditembakkan ke langit dan bergabung dengan arai 1000 hancurkan setan. Weng, dengan tambahan pilar cahaya energi spiritual, arai 1000 hancurkan setan besar segera memancarkan cahaya tak terbatas. Kekuatan melemah dengan cepat menjadi lebih kuat pada saat itu. Namun, cahaya misterius berkumpul di tengah arai. Sementara semua penguasa surgawi menyaksikan dengan ngeri, cahaya misterius itu perlahan berubah menjadi tombak panjang yang tampak kuno. Kekuatan primitif dan misterius yang telah diciptakan oleh alam semesta ketika dunia baru saja terbentuk bertahan di atas tombak. Mata Mu Chen sedikit menyipit saat dia merasakan kekuatan itu. Pada saat itu, dia bisa merasakan sedikit sentakan dari tubuh abadi primordial seolah-olah tertarik oleh kekuatan yang tidak diketahui. Semua orang di tempat, termasuk para ahli yang berada di tingkat Divine Grade seperti Qin Tian, terguncang. Semuanya merasakan aura yang sangat berbahaya yang berasal dari tombak kuno itu. Jika tombak panjang itu mengarah ke mereka, itu bisa memusnahkan mereka bahkan tanpa menyerang. Mengusir, arai 1000 hancurkan setan besar bergetar sedikit seolah-olah bernapas. Saat berikutnya, tombak kuno berubah menjadi sinar cahaya tipis dan turun dari langit. Itu menembak langsung ke tanah. Sets, tombak kuno menembus bumi dan menghilang. Pada saat yang sama, semua orang bisa mendengar jeritan setan yang menyakitkan dan marah yang datang dari area terdalam di bumi. Tanah bergetar hebat, dan aura iblis mengepul seolah-olah makhluk paling menakutkan akan menerobos segel. Bang! Ketika aura iblis menghantam jaring spiritual yang melingkupi daratan, itu mengeluarkan suara benturan yang sangat keras. Banyak gunung di daerah Bukit Belantara Utara runtuh, namun jaring spiritual menolak untuk menyerah pada aura iblis yang merusak. Setelah membenturkan jaring untuk beberapa saat, aura iblis secara bertahap mereda. Namun, mata yang sangat jahat dan menyeramkan keluar dari aura iblis yang disertai dengan suara iblis. Dasar kamu, saat aku membuka segelnya, aku akan mengubah semua makhluk spiritual di dunia 1000 besar menjadi budakku. Petik 2, Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan tuan yang abadi melihatnya dengan dingin. Abaikan itu, ia hanya berjuang sebelum mati. Kita hanya perlu mempertahankan arai 1000 hancurkan iblis dan menunggu 99 tombak. Kemudian vitalitasnya akan benar-benar musnah, kata Qin Tian dengan tenang. Semua penguasa surgawi merasa sedikit lega ketika mereka mendengar ini. Segera, mereka mengedarkan energi spiritual mereka dan menyuntikkannya ke dalam berbagai peti mati perunggu tanpa berhenti. Qin Tian, orang suci pedang baju hijau,
dan Tuan Yang Abadi saling memandang dan juga merasa sedikit lega karena arai 1000 hancurkan setan beredar sekali lagi. Setelah 99 tombak selesai, Dewa Jahat Surgawi akan dimusnahkan. Selanjutnya, kita perlu menjaga bukit hutan belantara utara, kata Qintian dengan suara rendah. The Green Shirt Sword Saint melihat ke arah luar angkasa di luar bukit dan menjawab perlahan, tidak ada pergerakan apapun di sekitar wilayah ini. Perlombaan ekstrateritorial belum muncul. Petik 2. Lord Yang Abadi menambahkan dengan tegas, kejahatan ini tidak akan menyerah. Dewa Jahat Surgawi adalah kartu terkuat mereka. Oleh karena itu, mereka akan datang untuk menyelamatkannya. Petik 2. Qintian juga mengangguk. Matanya tertuju pada ruang di luar bukit dengan pancaran cahaya dingin yang melonjak di dalamnya. Bukit belantara utara secara bertahap memulihkan kedamaiannya sementara penguasa surgawi berfokus pada menunggu. Hanya arai 1000 hancurkan setan besar menjulang di atas bukit dan memancarkan sejumlah besar kekuatan. Tombak yang tampak kuno terbentuk setiap 30 menit. Itu kemudian akan menembus tanah, diikuti oleh teriakan iblis yang menyakitkan. Saat tombak menembus tanah satu persatu, teriakan iblis itu secara bertahap melemah. Semua penguasa surgawi senang melihat ini. Hanya Qintian, orang suci pedang baju hijau, dan Tuan yang tidak mati yang tidak memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Sebaliknya, mereka tampak lebih tegas dan terus mengawasi dengan cermat. Bukankah orang-orang dari perlombaan ekstrateritorial itu akan muncul? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan mengerutkan alisnya. Saat suaranya memudar, sinar tak terbatas melesat keluar dari Qintian, Green Shirt Sword Saint, dan mata Lord Yang Abadi saat mereka melihat ke ruang yang jauh. Mu Chen merasakan sesuatu juga, dan dia ngeri begitu dia mengangkat dagunya. Itu sama untuk semua penguasa surgawi yang menatap ruang di luar bukit belantara utara. Apa yang mereka lihat adalah retakan besar yang robek di udara sementara aura iblis yang tak terbatas mengepul dan mengalir keluar darinya. Mereka akhirnya sampai di sini, The Green Shirt Sword Saint perlahan memegang pedangnya dan menghela nafas. Saya tidak pernah menyangka bahwa perlombaan ekstrateritorial telah menyelinap ke salah satu bidang yang lebih rendah dan memindahkan simpul ruang angkasa keluar bukit hutan belantara utara. Ide mereka sangat bagus. Petik 2. Retakan di udara semakin lebar di luar bukit. Aura iblis tak terbatas menyapu keluar dari celah, dan sosok iblis menyembur seperti gelombang. Sosok tinggi dan kekar yang tampak seperti dewa iblis melangkah keluar. Pada saat yang sama, suara menyeramkan memenuhi negeri itu. Bajingan dari 1000 dunia, jika Anda tidak melepaskan dewa kami hari ini, kami akan mengubah dunia 1000 besar menjadi reruntuhan iblis. Petik 2. Bala bantuan. Saat teriakan iblis bergema di seluruh negeri, seluruh ruang di luar bukit hutan belantara utara tampaknya berubah menjadi reruntuhan iblis. Selama ini, aliran aura iblis yang konstan menyembur keluar. Di tengah aura iblis yang naik di udara, sosok iblis yang kuat dan kuat berdiri, masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan tatapan menyeramkan dan dingin. Mereka melihat berbagai penguasa surgawi di dalam bukit seolah-olah mereka sedang berburu mangsanya. Tiba-tiba, keributan meletus di antara berbagai penguasa surgawi di bukit belantara utara saat mereka semua melihat aura iblis. Beberapa dari mereka panik. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertemuan besar dari ras ekstrateritorial dalam ribuan tahun. Selain itu, mereka tahu bahwa orang-orang dari ras ekstrateritorial yang bisa sampai di sini hanya ahli total. Qintian, orang suci pedang baju hijau, dan Tuan yang tak mati semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka melihat ke atas dan memelototi sosok iblis. Qintian lalu berkata, "Kalian semua keterlaluan. Beraninya Anda memasuki dunia 1000 besar. Apakah kamu tidak takut kami akan mengumpulkan kekuatan kami dan melenyapkanmu?" Petik 2. Aura iblis berputar dan berkumpul dengan cepat di luar bukit. Itu kemudian berubah menjadi sosok berjubah hitam yang memiliki aura tak terbatas di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah penguasa di antara makhluk jahat. Namun, dia masih terlihat baik dan penyayang, khususnya matanya. Faktanya, siapapun akan ingin membungkuk kepadanya setelah menatap matanya. Bukit belantara utara ditutup segera setelah kami muncul. Bahkan jika kita menghancurkan seluruh tempat ini, tidak satupun dari kalian dapat menyampaikan pesan apapun dari sini. Sosok berjubah hitam tersenyum dan memandang Qintian dan yang lainnya. Dia kemudian berkata, "Jika kalian bertiga membiarkan Tuhan kita keluar, perlombaan ekstrateritorial dan dunia 1000 besar bisa damai."
Saint Heaven Demon Emperor, Qin Tian segera mengenali sosok berjubah hitam itu. Dia adalah penguasa ras ekstrateritorial, yang berada langsung di bawah Dewa Jahat Surgawi. Sepertinya ras ekstrateritorial telah mengirimkan kekuatan terbaik mereka untuk menyelamatkan Dewa Jahat Surgawi. Perlombaan ekstrateritorial selalu kejam dan tanpa ampun, dan mereka telah menginjak-injak makhluk spiritual di dunia seribu besar seperti rumput terlalu lama. Anda pasti bercanda jika Anda berbicara tentang perdamaian, kata Tuhan yang abadi dengan dingin. Kaisar Iblis Surga Suci tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Dia kemudian menjawab dengan santai, dimanapun Anda berada, hukum hutan adalah aturan standar. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus mengambil alih seribu besar dunia dan mencemari aura spiritual menjijikkan yang ada di dalam dunia, mengubahnya menjadi aura jahat. Hanya dengan begitu saya dapat membantu Anda mengubah tubuh Anda menjadi tubuh iblis, sehingga memungkinkan Anda untuk beradaptasi dengan dunia seribu besar yang baru. Petik 2. Berani-beraninya kamu mencemari aura spiritual dari seribu dunia besar kita. Salah satu penguasa surgawi dimarahi setelah dia mendengar ini. Bagaimanapun, aura spiritual adalah sumber fundamental untuk kultivasi di dunia seribu besar. Jika auranya tercemar, tahun-tahun kesulitan dan kultivasi yang mereka alami akan sia-sia, karena mereka akan kekurangan energi spiritual. Dampak ini akan sama bahkan untuk penguasa surgawi. Dengan melakukan ini, perlombaan ekstrateritorial bermaksud untuk memotong sumber energi spiritual mereka di dunia seribu besar. Saat orang suci pedang baju hijau memegang pedangnya, dia tersenyum dan memandangi Kaisar Setan Surga Suci, lalu berkata, berhenti bermimpi. Kembali ke tempat asal Anda. Kami tidak akan pernah mengizinkan Anda untuk menyentuh seribu besar dunia. Petik 2. Kaisar Iblis Surga Suci menjawab, sepertinya Anda tidak tertarik dengan saran saya. Kalau begitu, dia berhenti sejenak, rasa dingin melonjak dari matanya, lalu melanjutkan, aku akan menyingkirkan semua penduduk asli sepertimu. Petik 2. Mengapa membuang-buang waktumu berbicara dengan penduduk asli dari seribu dunia? Taklukkan saja mereka dan jadikan mereka budak kita. Bukankah itu bagus bagimu? Saat suara Kaisar Iblis Surga Suci memudar, aura iblis berkumpul di sekitarnya sebelum berubah menjadi sosok iblis yang memiliki kekuatan iblis yang kuat. Itu adalah pemimpin klan dari klan Setan Surga. Dia menatap penguasa surgawi di bukit hutan belantara utara dengan senyum samar. Dia kemudian menjilat bibirnya dengan lidah merahnya, seolah-olah dia adalah serigala kelaparan yang baru saja melihat kelinci yang lesat. Sombong sekali. Apakah Anda berpikir bahwa Anda benar-benar dapat menerobos masuk ke dalam arai yang sangat besar ini? Mahatian tidak bisa membantu tetapi mencibir. Bagaimanapun, meskipun ras ekstrateritorial telah datang ke tempat ini dengan kekuatan penuh, mereka tidak bisa menyerang dengan mudah sama sekali. Rupanya, mereka juga waspada terhadap arai seribu hancurkan setan yang telah ditinggalkan Kaisar Abadi. Ini bisa dimengerti, karena arai berisi kekuatan tak terbatas dan luar biasa yang bisa membunuh siapapun dari ras ekstrateritorial dalam sekejap. Saat Saint Heaven Demon Emperor melihat ke bawah pada susunan megah yang menjulang di atas langit di atas bukit Wilderness Utara, cahaya samar tercermin di matanya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lembut, lalu berkata, tapi, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seseorang seperti Kaisar Abadi akan muncul di dunia seribu besar. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, tapi, betapapun kuatnya susunannya, itu tetap saja susunan tak bernyawa. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menjaga kedamaian dari seribu besar dunia dengan susunan ini, saya khawatir Anda naif. Petik 2. Kaisar Iblis Surga Suci kemudian mengayunkan jubahnya dan berkata, klan Iblis Korosif, kamu boleh menyerang. Segera setelah dia mengatakan ini, aura iblis melonjak dari celah di udara. Sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila di dalam aura. Tubuh sosok iblis ini tampak berlendir, dan cairan hitam menetes dari tubuh mereka tanpa henti. Saat setiap tetes cairan jatuh, meninggalkan jejak yang terkikis di udara. Klan Iblis Korosif lahir dengan kekuatan korosif, yang agak tirani. Dengan demikian, energi apapun yang bersentuhan dengannya akan terkikis. Mengaum. Pada saat itu, sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara rendah kolektif. Pada saat yang sama, sinar iblis keluar dari tubuh mereka, seolah sinarnya adalah pisau tajam. Bang! Saat sinar iblis menyapu, semua sosok iblis itu meledak. Setelah tubuh mereka meledak,
tetesan cairan hitam dan lengket naik di udara. Cairan gelap itu hitam seperti batu bara. Saat itu perlahan menyebar, bahkan udara dan ruang angkasa tidak dapat mentolerirnya. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan sehingga bisa mengikis seluruh dunia. Segera, tetesan cairan hitam berubah menjadi aliran hitam. Aliran hitam kemudian jatuh dari langit dan mengenai perisai cahaya di Arai Seribu hancurkan setan besar. Sets. Ketika keduanya bersentuhan satu sama lain, asap putih membubung ke udara. Cahaya berkilau dan riak muncul di perisai cahaya, yang memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan misterius kemudian dengan cepat memurnikan aliran hitam. Fiuh. Semua penguasa surgawi menghela nafas lega setelah mereka melihat ini. Pertahanan dari Great Thousand Exterminate Demon Array jauh lebih baik dari yang mereka duga. Lanjut, Kaisar Iblis Surga Suci tetap tenang dan berbicara dengan acuh tak acuh. Untuk ras kita, sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis korosif berteriak serempak, lalu terus meledak sendiri, satu persatu. Segera, cairan hitam itu naik ke langit dan berubah menjadi beberapa aliran. Aliran terus menghamburkan diri ke Arai Seribu hancurkan setan. Sets. Arai Seribu hancurkan iblis hebat berhasil memurnikan cairan hitam meskipun memiliki kekuatan korosif yang luar biasa. Perisai cahaya juga tidak rusak sama sekali. Namun, Kaisar Iblis Surga Suci tampaknya tidak memperhatikan ini, apalagi khawatir tentang itu. Dia hanya terus memerintahkan anggota dari klan iblis korosif untuk terus meledakkan diri. Mu Chen mengerutkan kening saat dia mengamati adegan ini. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menyipit saat dia berseru dengan keras, mereka menghabiskan kekuatan Arai untuk menunda pembentukan tombak kuno. Begitu mereka mendengar Mu Chen, Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan Lord yang abadi semuanya terkejut. Mereka berbalik untuk melihat barisan dan menyadari bahwa durasi pembentukan tombak kuno telah diperpanjang. Sebelumnya, tombak hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk terbentuk, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sekarang mendekati 45 menit. Rupanya, ras ekstrateritorial tidak menggunakan cairan gelap untuk mengikis perisai cahaya, tetapi untuk mengulur lebih banyak waktu. Terus masukkan lebih banyak energi spiritual. Qin Tin berteriak. Setelah mendengar perintahnya, semua penguasa surgawi segera duduk dengan kaki bersilang dan mengedarkan energi spiritual mereka. Sejumlah besar energi kemudian segera disuntikkan ke dalam peti mati perunggu. Saat dia melihat aura iblis dalam jumlah besar dengan mata dinginnya, dewa yang tak mati berkata, ras ekstrateritorial memang kejam. Mereka benar-benar rela mengorbankan klan untuk membuka segel. Klan iblis korosif adalah pengorbanan ini, dan teknik kejam dan kejam seperti itu membuat semua duri mereka merinding. Jika ini terus berlanjut, kita akan mendaratkan diri kita dalam perang gesekan. Perlombaan ekstrateritorial datang dengan kekuatan penuh, tapi kami tidak mengumpulkan kekuatan terkuat dari 1000 dunia besar di sini. Dengan cara ini, mereka telah membuktikan diri mereka lebih kuat dari kita, kata orang suci pedang baju hijau. Dia kemudian menambahkan, jika pertarungan lebih lama lagi, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang salah setelah kami menunjukkan kekurangannya. Mata Qin Tian berkedip saat dia berkata, tidak peduli apa, kita harus bertahan sampai 99 tombak kuno telah dilepaskan. Hanya dengan begitu vitalitas dewa jahat surgawi akan musnah, yang berarti ras ekstrateritorial tidak akan bisa kembali. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, karena mereka mencoba menguras kekuatan susunan untuk menunda pembentukan 99 tombak kuno, kita bertiga dapat menyerang bersama untuk membagi kekuatan mereka. Dengan cara itu, kita bisa mengulur waktu. Petik 2. Baik Green Shirt Sword Saint dan Undying Lord sedikit merenungkan ini sejenak, lalu menganggukkan kepala mereka setuju dengan rencana yang diusulkan. Mengusir. Segera setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka berseri-seri menjadi 3 pita. Dan membubung ke langit. Mereka segera sampai di ruang kosong, lalu akhirnya mendarat di perisai cahaya. Ledakan. Pada saat itu, sejumlah besar energi spiritual menyapu seperti gelombang besar, membasuh 3 aliran hitam. 3 dari kalian ingin menantang seluruh ekstrateritorial Rache. Ketika Saint Heaven Demon Emperor melihat ketiganya, dia mencibir pada mereka saat dia melambaikan telapak tangannya. Begitu dia melakukan itu, 6 sosok yang tampak seperti dewa iblis keluar dari aura iblis besar yang ada di belakangnya. Tokoh-tokoh ini membawa serta perasaan penindasan iblis yang luar biasa dan tak terbatas. Ketika semua orang, termasuk Mu Chen,
melihat 6 sosok seperti dewa di Bukit Belantara Utara, mata mereka melebar. Ini karena mereka berenam adalah Kaisar Iblis surga kelas atas di tahap selanjutnya dari tingkat ilahi. Ayo bersiap-siap membantu. Mahatian berteriak kepada pemimpin dan tetua 4 klan kuno lainnya. Tidak, yang paling penting sekarang adalah menyediakan energi spiritual yang cukup untuk Arai 1000 hancurkan iblis. Kita perlu memastikan 99 tombak kuno dapat dibentuk. Mu Chen mengerutkan kening, lalu menjawab dengan suara rendah. King Yanjing mengangguk, lalu menambahkan, kita tidak bisa sembrono. Leluhur Neter Agung dari klan kuno Roh Agung, pemimpin klan Langit Hitam dari klan kuno Langit Hitam, dan Huang Qiyu dari klan kuno primitif ragu-ragu sejenak sebelum mereka semua mengangguk. Memang, tugas terpenting sekarang adalah membunuh dewa jahat surgawi. Ketika Mahatian melihat ini, dia mendengus pada dirinya sendiri dan tidak berkata apa-apa lagi, karena dia tahu apa yang paling penting saat ini. Haha, kami akan mempersembahkan 3 nyawa kepada Tuhan kita sebagai hadiah selamat datang pertamanya di bumi hari ini. 6 sosok iblis raksasa berdiri tegak dan kokoh saat mereka berteriak serempak. Suara iblis mereka mengguncang bumi, dan penindasan iblis tak terbatas yang mereka pancarkan mulai membayangi Qintian, orang suci pedang baju hijau, dan dewa yang abadi. Banyak sosok iblis, yang semuanya tampak siap menyerang kapan saja, mengunci pandangan dingin mereka pada mereka bertiga. Qintian, orang suci pedang baju hijau, dan Tuan yang abadi memelototi sosok iblis itu dengan ekspresi dingin. Tidak ada rasa takut di mata mereka, kecuali energi spiritual di sekitarnya, yang terus menggelora dan mengguncang bumi. Menyerang. 6 sosok iblis mengeluarkan raungan kolektif saat mereka menyerang Qintian dan yang lainnya. Mengaum. Tepat ketika mereka hendak menyerang, raungan seperti naga yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, sinar kemasan menerobos aura iblis yang sangat besar dan berubah menjadi naga emas. Naga kolosal itu berjongkok di langit saat penindasan naga tanpa batas mengamuk di seluruh negeri. Haha, Saudara Qin, klan binatang ilahi juga merupakan bagian dari makhluk spiritual di dunia 1000 besar. Bagaimana Anda bisa meninggalkan kami jika itu menyangkut masalah yang begitu penting? Naga emas itu bertanya, sambil mengisi udara dengan sinar cahaya warna-warni yang menyapu dari punggungnya. Pada saat itu, banyak sosok besar dan bercahaya keluar ke udara. Semuanya adalah Sovereign Divine Beast yang terkenal di dunia 1000 besar. Banyak penguasa surgawi, termasuk Mu Chen, senang melihat binatang ilahi berdaulat ini muncul. Saat mereka tersenyum lega, mereka semua berpikir, klan binatang ilahi dari 1000 dunia besar akhirnya berhasil, tepat pada waktunya. Orang itu mengaum, aura iblis yang sangat besar memberi jalan, dan naga emas besar berjongkok di langit. Sisik naga berkilau dengan sinar kemasan. Saat cahaya menyebar, ia melahap aura iblis, dan penindasan naga yang menakutkan terpancar di udara. Makhluk besar muncul, satu demi satu di belakang naga emas. Segera, energi spiritual menyapu, memaksa beberapa penindasan iblis mundur dari langit. Naga sejati dan tetua agung dari klan naga. Tuan Feng dan Tuan Huang juga ada di sini. Mereka adalah burung raksasa leluhur dan raja kera penusuk surga. Petik 2. Banyak penguasa surgawi mengeluarkan seruan yang menyenangkan di bukit hutan belantara utara, karena makhluk-makhluk besar itu adalah binatang ilahi yang berdaulat yang terkenal di 1000 dunia besar. Mereka yang disebutkan adalah ahli puncak. Semua dari mereka setara dengan Divine Great Sovereign tahap selanjutnya, dan mereka tidak lebih lemah dari orang-orang seperti Qintian, Green Shirt Sword Saint, dan Lord yang abadi. Lagi pula, banyak makhluk spiritual yang tinggal di 1000 dunia. Selain manusia, klan binatang ilahi juga tangguh. Di antara mereka, klan binatang ilahi yang berdaulat dikaruniai oleh alam, dan kekuatan keseluruhan mereka tidak lebih lemah daripada manusia. Manusia dan klan hewan ilahi biasanya memiliki beberapa perselisihan, tetapi mereka semua adalah makhluk spiritual di dunia 1000 besar ini. Oleh karena itu, kedua ras tersebut akan berdiri bersama ketika dihadapkan pada musuh yang kuat seperti ras ekstrateritorial. Semua orang tahu bahwa jika 1000 besar dunia berada di tangan ras ekstrateritorial, perbudakan makhluk spiritual akan terjadi. Hidup akan sangat menyedihkan. Sementara semua orang terkejut dengan penampilan mereka, naga emas besar dan berbagai makhluk besar di belakang mereka mulai menyusut ukurannya. Mereka kemudian berubah menjadi sosok dan berdiri di udara. Pria parubaya yang memimpin mengenakan jubah emas panjang.
Dia memiliki penampilan yang kasar dan mata emas. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia memancarkan penindasan yang menakutkan. Di kanan dan kirinya berdiri seorang wanita dan seorang pria, Tuan Feng dan Tuan Huang. Mu Chen telah bertemu Tuan Huang, Huang Jin, sebelumnya. Meskipun dia hanya seorang Divine Grade Sovereign tingkat menengah, kekuatannya akan meningkat secara signifikan ketika kedua klan digabungkan. Oleh karena itu, jika Tuan Feng dan Tuan Huang bergabung, mereka juga bisa bertarung dengan dua kaisar iblis surga terbaik. Para ahli puncak klan Sovereign Divine lainnya berdiri di belakang mereka. Semuanya tampak menakutkan. Mata emas Kaisar Naga Sejati memandang Qin Tian sementara dia bertanya dengan suara menggelegar, "Saudara Qin, kita belum terlambat, bukan?" Setelah melihat kedatangan bala bantuan, Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan Tuan yang tak mati menghela nafas lega. Meskipun mereka memiliki beberapa penguasa surgawi di dalam bukit hutan belantara utara, tidak mudah bagi mereka untuk menyerang, karena mereka harus menjaga sirkulasi susunan. Namun, sama sulitnya bagi mereka bertiga untuk menjaga para ahli dari ras ekstrateritorial di luar. Karena Kaisar Naga Sejati, Tuan Feng, Tuan Huang, dan yang lainnya ada di sana, mereka dapat membantu untuk berbagi banyak tekanan. Haha, kelompok ini tidak mau menyerah begitu saja. Mereka masih mengincar 1000 dunia yang hebat. Cahaya dingin bersinar di mata emas Kaisar Naga Sejati saat dia tersenyum dan melihat beberapa sosok iblis di kejauhan. Saint Heaven Demon Emperor memberi mereka pandangan acuh tak acuh dan berkata, "Sekelompok reptil. Beraninya kamu bicara besar. Saat perlombaan ekstrateritorial mengambil alih 1000 besar dunia, akan menyenangkan untuk menjadikan kalian semua sebagai tunggangan kami." Petik 2. Brengsek, kamu sedang mencari azabmu sendiri. Raja Kera Penusuk Surga adalah orang yang pemarah. Matanya memerah, dia mengepalkan tinjunya, dan tongkat besar muncul di tangannya. Saat dia memegang tongkat itu, ruang meledak menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia mengunci pandangannya ke Saint Heaven Demon Emperor dengan tampilan yang mengerikan. "Setan gelap, habisi mereka. Jangan biarkan reptil itu mendekati kita," kata Kaisar Iblis Surga Suci tanpa emosi. Reptilia itu mungkin menyebalkan, tapi daging dan darahnya enak. Jika saya bisa menelannya, itu akan menjadi tonik yang bagus untuk saya. Ketika pemimpin klan dari klan Iblis Suci mendengar ini, dia segera tertawa. Dia kemudian mengamati binatang buas itu, termasuk Kaisar Naga Sejati, dengan mata tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya. Aura iblis yang sangat besar menyapu seperti gelombang laut melalui celah ruang angkasa. Beberapa sosok iblis kemudian muncul di belakangnya memancarkan kekuatan iblis yang menakutkan. Itu adalah kekuatan dari Kaisar Iblis Suci. Meskipun ada batasan yang bisa diambil oleh pesawat bawah, ras ekstrateritorial masih membawa kekuatan terbesar mereka ke sana kali ini. Saya telah menangkap beberapa reptil selama bertahun-tahun. Dagingnya sangat segar dan gurih. Tapi itu masih jauh dari milikmu. Kaisar Iblis Langit Kegelapan menyeringai pada Kaisar Naga Sejati. Kaisar Naga Sejati tampak mengintimidasi, dan ekspresinya dingin. Dia berkata tanpa emosi, "Aku akan mencabik-cabikmu dan mengirimmu ke klan orang-orang yang telah kamu bunuh sebagai persembahan. Saya khawatir Anda tidak mampu melakukannya." Kaisar Langit Kegelapan terkekeh dan langsung tampak bermusuhan. Dia berkata dengan dingin, "Bunuh mereka." Ledakan. Sosok iblis di belakangnya segera meledak dengan aura iblis yang mendominasi. Aura memenuhi udara dan menjulang di atas binatang ilahi, termasuk Kaisar Naga Sejati. Mereka yang menyerang klan binatang ilahi semuanya adalah Kaisar Setan Surga. Membunuh. Bantai bajingan itu. King of the Heaven Pierre Ching Ape memimpin dan meraung. Dia memegang tongkat besar di tangannya, dan ruang terkoyak. Dengan ayunan, tongkat menghantam salah satu Kaisar Iblis Surga. Sisa dari Sovereign Divine Beast, termasuk Ancestor Giant Bird, Lord Feng, dan Lord Huang, menyerang tanpa menghemat energi mereka. Sejumlah besar energi spiritual dan penindasan terpancar dan bertabrakan langsung dengan sosok iblis tersebut. Ledakan, bumi bergetar, dan langit akan runtuh saat kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Energi spiritual yang agung menghantam aura iblis, dan itu mengguncang hampir seluruh dunia. Kaisar Naga Sejati tidak bergerak, tetapi mata emasnya memelototi Kaisar Iblis Langit Kegelapan, yang tampak tanpa ekspresi. Kaisar Naga Sejati bisa merasakan getaran yang sangat berbahaya yang berasal dari Kaisar Iblis Langit Kegelapan. "Reptil,
Apa kau tidak bergerak? Kaisar Iblis Langit Kegelapan memandang Kaisar Naga Sejati dan menyeringai. Tidak ada emosi yang dapat ditemukan di mata Kaisar Naga Sejati. Tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu, karena dia menikmati status tertinggi di dunia 1000 besar. Meskipun orang di hadapannya berbahaya, pancaran dingin terus melonjak di mata emasnya. Jika kamu tidak bergerak, kamu akan mati. Kaisar Iblis Langit Kegelapan terkekeh. Pusaran hitam di matanya tiba-tiba menyempit, dan pusaran spiral tiba-tiba berubah menjadi garis hitam. Garis hitam keluar dari matanya dengan kecepatan kilat. Penuh aura destruktif, semua vitalitas makhluk spiritual diambil saat garis hitam melewati mereka. Adegan itu mengerikan. Garis hitam mungkin tampak tidak penting, namun, ketika muncul di depan Kaisar Naga Sejati, dia terlihat sangat keras. Tanpa ragu-ragu, raungan naga keluar dari tenggorokannya. Cakar naga asli. Kaisar Naga Sejati mengulurkan telapak tangannya, dan mereka langsung berubah menjadi cakar naga besar. Sisik naga emas di cakar naga bersinar. Ketika cakar mencengkeram ruang kosong, itu pecah menjadi banyak fragmen ruang yang berputar di bawah cakarnya. Tidak ada bagian yang melukai sisik naga. Sebaliknya, cengkeraman cakar itu membuktikan kekuatannya. Pegangannya begitu kuat sehingga bisa merobek bahkan penampilan surgawi sovereign dari seorang ahli tingkat ilahi biasa. Itu menunjukkan betapa kuatnya cengkeramannya. Sets, cakar naga itu melesat keluar dan mengenai garis hitam, namun tidak ada suara yang menabrak. Dalam keheningan, ruang angkasa dengan cepat hancur dan membentuk lubang hitam besar. Cakar naga menghilang, dan tubuh Kaisar Naga Sejati tersentak sedikit. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi tetesan darah emas mulai menetes dari telapak tangannya. Kaisar Iblis Langit Kegelapan tersenyum pada Kaisar Naga Sejati. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi beberapa bayangan dan menyerbu ke arahnya. Pusaran hitam menyeramkan di dalam matanya berputar lebih cepat. Mengaum, Kaisar Naga Sejati mengeluarkan raungan naga yang keras, dan tubuhnya membengkak sekaligus. Sisik naga mulai muncul di tubuhnya. Seperti manusia naga besar, dia mengedarkan energinya yang besar untuk menghadapi Kaisar Iblis Langit Kegelapan. Bang! Kedua pihak bertempur bersama di luar angkasa di Northern Wilderness Hill. Setiap pertukaran pukulan mengguncang bumi dan menghancurkan alam semesta. Ketika Kaisar Setan Surga Suci melihat para ahli dari klan binatang ilahi yang menahan mereka, dia menoleh ke Kintian, pedang suci kemeja hijau, dan Dewa Abadi. Sambil tersenyum, dia berkata, saat kami muncul, ras ekstrateritorial telah menyerbu 1000 besar dunia. Jangan pernah berpikir Anda bisa mendapatkan bala bantuan lagi. Petik 2, Kintian mendengus dan berkata, itu hanya berarti lebih banyak pengorbanan untuk rasmu. Dia melirik dari balik bahunya ke Northern Wilderness Hill. Saat ini, lebih dari 40 tombak kuno yang dimurnikan oleh arai 1000 hancurkan iblis hebat telah ditembakkan, 50 tombak lagi dibutuhkan untuk memusnahkan vitalitas dewa jahat surga. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengulur waktu. Jika Brother Xiao dan Brother Lin ada di sini, bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang jahat ini memilih jalan mereka? Kintian menghela nafas. Dia menghormati mereka berdua. Dia juga merupakan Divine Grade tahap selanjutnya, tapi entah bagaimana, Kintian merasa dia tidak akan bisa memegang lilin ke salah satu dari mereka. Ribuan tahun telah berlalu, dan banyak talenta tertinggi bermunculan di dunia 1000 besar. Kintian telah melihat banyak dari mereka, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki getaran seperti Brother Xiao dan Brother Lin. Saint Heaven Demon Emperor berseru, keduanya memang rumit. Untuk menjauhkan mereka dari sini, saya harus mengirimkan beberapa ahli puncak saya. Jika mereka punya cukup waktu, mereka juga akan menjadi seperti Kaisar Abadi. Tapi sayang sekali, The Saint Heaven Demon membuat senyum menyeramkan di sudut bibirnya. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Ekspresi Kintian sangat kaku. Itu tergantung pada apakah kamu mampu menembus arai pembasmi iblis ini. Saint Heaven Demon menatap Kintian. Sorot matanya semakin menyeramkan, dan senyumnya dingin. Kintian, saya mungkin tidak bisa melakukan apapun pada arai ini. Ya, saya tidak bisa, tapi orang lain bisa. Petik 2, Kintian menyipitkan matanya. Dia bertukar tatapan dengan Green Shirt Sword Saint dan Dewa yang Abadi. Semuanya berjaga-jaga dan mengedarkan energi spiritual ke seluruh tubuh mereka, bersiap untuk perang. Aku ingin melihat siapa yang mampu menghancurkan arai pembasmi iblis. Kintian mencibir. Tawa Kaisar Iblis Surga Suci sangat menakutkan.
Dia menatap Qin Tian sementara suaranya perlahan bergema di telinga mereka. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu, orang itu, adalah kamu, Qin Tian, Raja Pembunuh Iblis. Benih iblis hati, itu kamu, Qin Tian. Suara mengancam Saint Heaven Demon Emperor bergema di langit dan bumi, dan semua orang terkejut. Jelas mereka tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Istana Seribu Besar adalah aliansi yang kuat, yang dibentuk untuk melawan ras ekstrateritorial. Awalnya, Istana Seribu Besar tidak memiliki tuan selama tahun-tahun damai, tetapi sekarang perang semakin dekat, Qin Tian tampaknya menjadi tuan baru yang layak untuk istana. Dengan statusnya, dia memang memiliki bagian dari kendali Arai Seribu hancurkan setan besar. Orang-orang tidak bisa tidak bertanya-tanya pada saat ini, apa arti di balik kata-kata Kaisar Iblis Surga Suci. Mu Chen juga bingung dengan ini, dan dia mengerutkan kening. Meskipun dia tidak jelas tentang arti di balik kata-kata itu, dia tahu bahwa pasti ada alasan mengapa Kaisar Iblis Surga Suci mengatakannya. Di bawah tatapan bingung dan mencurigakan semua orang, alis Qin Tian bersatu erat. Dia kemudian memelototi Saint Heaven Demon Emperor dan bertanya, apa maksudmu? Kilatan samar dan jahat melintas di mata Kaisar Iblis Surga Suci saat dia tersenyum pada Qin Tian dan berkata, kamu masuk ke domain iblisku dan membantai banyak Kaisar Iblis, bahkan satu Kaisar Iblis Surgawi. Anda kemudian melarikan diri dengan hidup Anda kembali ke dunia Seribu Besar, yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Petik 2. Dia sedikit memiringkan kepalanya, dan ada sedikit sarkasme dalam seringai saat dia menambahkan, namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa, dengan usahamu sendiri, kamu bisa lolos begitu saja di depan mataku? Pada saat itu, kamu tidak sekuat dirimu sekarang. Petik 2. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Qin Tian, dan dia merasakan perasaan tidak menyenangkan memasuki hatinya. Kemudian, aura iblis melonjak dan segera berubah menjadi bayangan iblis. Bayangan itu memiliki mata putih pucat, dan pada saat itu, bayangan itu tersenyum penuh arti pada Qin Tian. Saat Qin Tian melihat bayangan itu, muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia terkejut menemukan bahwa bayangan iblis adalah Kaisar Iblis Surgawi yang telah dibantai di domain iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih hidup, Qin Tian berseru. Hatinya dalam keadaan kacau balau. Ini adalah kepala salah satu dari 32 klan ekstrateritorial, klan setan hati. Bahkan sekarang, Anda hanya memiliki sedikit keunggulan terhadapnya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk membunuhnya di masa lalu? Kaisar Iblis Surga Suci mengejeknya dengan sinis. Klan setan hati. Ketika Qin Tian mendengar kalimat ini, ekspresinya benar-benar berubah. Dia kemudian melihat Green Shirt Sword Saint dan Unding Lord, dan memerintahkan mereka, segel aku. Perubahan seperti itu sangat tidak terduga, tetapi Green Shirt Sword Saint dan Unding Lord bukanlah sosok biasa. Jadi, dalam sekejap, keduanya tak segan-segan melakukan apa yang diperintahkan. Dengan gelombang lengan Green Shirt Sword Saint, lampu hijau merobek ruang, mengisi di Qin Tian secepat kilat. Dari tubuh Unding Lord, pelangi hitam cahaya menyapu ruang, langsung menyelimuti Qin Tian. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang situasinya, mereka sangat jelas bahwa sesuatu telah terjadi dengan Qin Tian. Masalahnya jelas mendesak, dan demi keamanan, mereka harus mengendalikan Qin Tian. Dua cahaya spiritual melonjak, namun Qin Tian tidak melakukan perlawanan apapun. Sebaliknya, dia menghilangkan pertahanan spiritualnya yang berat, membiarkan mereka menjebaknya. Oh Qin Tian, kamu sangat keras pada dirimu sendiri. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar bersedia untuk menyegel diri Anda sendiri. Saat kedua lampu itu akan jatuh, suara aneh Kaisar Surga Iblis Kaisar terdengar lagi. Pada saat yang sama, api hitam dan putih jatuh dari langit. Mereka bertabrakan dengan kedua lampu tersebut, dan dengan sekejap, api hitam putih membakar kedua lampu tersebut menjadi ketiadaan. Setelah melihat ini, kilatan dingin melintas di mata Green Shirt Sword Saint dan Unding Lord. Green Saint Sword. Dengan raungan dingin, pedang hijau itu membumbung ke langit saat cahayanya bersinar. Itu kemudian berubah menjadi pedang besar saat menebas langit sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Itu kemudian menembus lubang melalui langit dan bumi, dan dengan sekejap, muncul di hadapan Kaisar Iblis Surga Suci. Setelah itu, tangan keriput Unding Lord menyulap beberapa segel dengan kecepatan kilat saat energi spiritual abu-abu hitam bersiul.
Segel tersebut kemudian dipadatkan menjadi manik spiritual abu-abu hitam seukuran telapak tangan. Kemudian, petir dan guntur berkedip di samping Kaisar Iblis Surga Suci. Nether Spiritual Thunder, keduanya tidak menahan, dan dengan serangan seperti itu, jika Kaisar Iblis Surgawi ceroboh, dia akan terbunuh di tempat. Namun, dalam menghadapi serangan ganas keduanya, Kaisar Iblis Surga Suci acuh tak acuh. Saint Demon Flame Armor, saat dia meraung dingin, api hitam dan putih naik dari tubuhnya, lalu akhirnya mengeras di permukaan tubuhnya. Api kemudian berubah menjadi armor hitam dan putih yang ganas, yang melonjak dengan kekuatan yang ganas. Ledakan, saat baju besi api hitam dan putih terbentuk, pedang hijau besar itu melesat dengan keras, sementara manik spiritual abu-abu dan hitam meledak. Pada saat yang sama, guntur hitam kelabu yang tak terbatas mengamuk dengan liar. Dengan Saint Heaven Demon Emperor sebagai sumbernya, kekuatan itu menyebabkan ruang dalam jarak puluhan ribu kaki runtuh ke dalam kegelapan dan puing-puing ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit. Saat semua orang melihat pemandangan itu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah pertempuran yang menghancurkan, di mana dua orang terbaik di dunia bertemu. Semua orang bertanya-tanya pada saat ini bagaimana nasib Kaisar Iblis Surga Suci setelah dipukul. Di bawah tatapan intens dari banyak penguasa, ruang yang runtuh secara bertahap diperbaiki. Kemudian, semua orang terkejut melihat bahwa, tepat di lokasi yang telah diperbaiki, api hitam dan putih muncul. Di tengah nyala api, bayangan dengan bangga berdiri di baju besi api hitam dan putih. Meski armornya sedikit lebih tumpul, sosok itu sama sekali tidak terluka oleh api. Di Bukit Belantara Utara, banyak penguasa surgawi tersentak tak percaya. Mereka benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Iblis Surga Suci akan begitu kuat. Bahkan serangan gabungan dari Green Shirt Sword Saint dan Undying Lord tidak bisa menangkapnya. Meskipun kalian berdua bagus, dibandingkan dengan Flame Emperor dan Martial Ancestor, masih ada celah besar. Saint Heaven Demon Emperor melirik keduanya dengan acuh tak acuh, lalu berkata, sekarang pertunjukan berlanjut, kalian berdua harus tetap diam untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dua cincin api hitam dan putih meledak dari matanya, dan dengan getaran, cincin itu melesat langsung ke seluruh angkasa dan muncul di depan pedang suci kemeja hijau dan dewa abadi. Lingkaran api hitam dan putih berputar, sambil membakar dengan intens. Seperti tiang api, mereka menyelimuti mereka berdua. Heart Demon, saatnya menyerang. Biarkan Qintian menyaksikan buah dari perencanaan bertahun-tahun. Kami telah menunggu begitu lama sampai hari ini datang. Setelah sementara menjebak orang suci pedang baju hijau dan tuan yang abadi, Kaisar Setan Surga Suci tersenyum kepada kepala klan Setan Hati. Kepala klan Iblis Hati mengangguk, lalu memberikan senyum aneh kepada Qintian dan berkata, bayangan iblis yang kau bunuh adalah benih iblis hati. Meskipun Anda membantai dan mengganggu kultivasi saya, Anda tidak tahu bahwa benih setan hati juga bersembunyi di hati Anda. Tapi, bagaimana mungkin Anda, setelah sekian lama, bahkan jika Anda melangkah ke tahap Divine Grade selanjutnya, Anda tidak akan bisa mendeteksinya. Petik 2. Kepala klan Iblis Hati kemudian menambahkan, pada saat itu, Anda membantai banyak orang di domain iblis, dan Anda berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri tanpa cedera. Tapi, Anda tidak tahu bahwa ini semua adalah rencana ras ekstrateritorial saya. Hanya saja Anda benar-benar mengejutkan saya. Aku tidak berharap bidak catur sepertimu menjadi penguasa istana 1000 besar ini. Haha, tapi hari ini, saatnya bagimu untuk bersinar. Tertawa tipu daya kepala klan Setan Hati mulai terdengar di udara, dan tangannya tiba-tiba menyulap beberapa segel. Pada saat itu, tampak seolah-olah ratusan juta sinar hitam keluar dari tubuhnya. Cahaya-cahaya ini kemudian melebur ke angkasa, seolah-olah semuanya terhubung ke tempat yang tidak diketahui di galaksi lain. Saat cahaya menembus ke angkasa, tubuh Qintian bergetar hebat. Dia ngeri merasakan kekuatan aneh mengalir dari hatinya. Kekuatan itu melampaui batasnya untuk dipertahankan, dan bahkan energi spiritual batinnya tertahan olehnya. Qintian berteriak, memanggil energi spiritualnya dengan gila. Namun, semakin dia melawan, semakin dia merasa bahwa tubuhnya secara bertahap diambil alih. Dia kehilangan semua kendali. Haha, benih iblis hatiku, buka arai 1000 besar basmi iblis. Saat kepala suku meneriakkan perintah, Heart Demons di luar ruang mengeluarkan banyak jeritan jahat.
Penguasa surgawi yang terkejut kemudian melirik untuk melihat tangan Qin Tian perlahan naik saat dia menyulap beberapa segel, sambil gemetar. Lapisan tipis di kakinya berdesir hebat, lalu perlahan mulai memudar. Setelah melihat pemandangan ini, Mu Chen, King Yanjing, dan yang lainnya merasa ngeri, dan kedinginan mengalir di duri mereka. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Qin Tian, sebagai Master Istana Seribu Besar saat ini, telah ditanamkan dengan Seed of the Heart Demon ratusan tahun yang lalu oleh ras ekstrateritorial. Di tengah tatapan ngeri, film cahaya yang telah dibentuk oleh arai seribu hancurkan iblis hebat mulai mencair, lapis demi lapis, dimulai dari yang paling luar terlebih dahulu. Hanya dalam beberapa saat, lusinan lapisan film ringan telah larut. Kaisar Iblis Langit Suci dan banyak Kaisar Iblis Surgawi melihat lapisan tipis cahaya, antisipasi membara di mata mereka. Mereka tahu bahwa selama lapisan terakhir tetap terbuka, mereka akan dapat menyerang Bukit Belantara Utara. Tiba-tiba, wajah Qin Tian berubah, karena dia jelas bisa merasakan apa yang dia lakukan. Namun, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kemarahan yang menyesakkan menyelimuti hatinya, karena dia sangat ingin bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia melihat film pelindung yang mencair, putus asa di matanya, dan dipenuhi dengan penyesalan. Tapi, tangannya masih perlahan membuat segel, yang membuka lapisan terakhir film ringan. Namun, tepat ketika tangannya hendak menyelesaikan segel, tubuh Qin Tian tiba-tiba tersentak. Segera, nyala api yang indah dan misterius menyala dan mulai membakar di tubuhnya. Nyala api segera naik dan menyelimuti tubuh Qin Tian seluruhnya. Api itu sangat aneh, seperti ketika mereka melilit tubuh Qin Tian, sinar cahaya hitam yang aneh meletus dan merobek ruang. Kepala klan setan hati tiba-tiba bergetar, lalu menyemburkan seteguk darah dengan panik. Wajahnya menjadi gelap, karena pada saat itu, dia merasakan bahwa Seed of the Heart Demon di tubuh Qin Tian telah benar-benar dibakar menjadi abu. Perubahan mendadak ini juga menyebabkan wajah Saint Heaven Demon Emperor berkedut. Dia memelototi api misterius yang berasal dari tubuh Qin Tian, matanya dingin dan marah. Dia kemudian melontarkan kata-kata dengan kejam, Kaisar Api. Kaisar Api terkutuk ini merusak rencana besar ras saya. Petik 2. Klan Roh Jahat. Api yang cemerlang membakar di sekitar tubuh Qin Tian, benar-benar menyelimuti dirinya. Nyala api mengeluarkan aura misterius dan agung, seperti Dewa Api. Itu adalah Kaisar Api, dari api Kaisar Api. Bagaimana mereka muncul di tubuh Qin Tian? Seorang penonton bertanya dengan takjub. Di Bukit Belantara Utara, banyak penguasa surgawi, yang dikejutkan oleh tindakan Qin Tian, dikejutkan oleh api yang cemerlang. Mereka tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Saat nyala api terus naik, Qin Tian bisa merasakan bahwa dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia memandang api dengan ekspresi yang rumit dan berbisik, kakak Xiao benar-benar kuat. Yang lain tidak tahu bagaimana Kaisar Api datang mengelilingi tubuhnya, tetapi dia tahu alasannya dengan jelas. Ratusan tahun yang lalu, ketika dia kembali dari domain iblis ke Istana Seribu Besar, dia bertemu dengan Kaisar Api. Pada saat itu, Flame Emperor mengerutkan keningnya untuk waktu yang lama, lalu akhirnya memberinya manik api untuk dikenakan. Awalnya, dia terkejut dengan hadiah ini, tetapi dia menyadari hari ini bahwa Kaisar Api telah merasakan sesuatu saat itu. Tapi, Seed of Heart Demon mengintai begitu dalam sehingga bahkan Flame Emperor tidak bisa memastikan apakah itu diaktifkan atau tidak. Karena itu, dia dengan hati-hati memberinya manik api jika dia mengalami bahaya. Tindakan hati-hati Kaisar Api hari itu telah menyelamatkannya dari menjadi orang berdosa di 1000 dunia. Di kejauhan, pilar api Green Seared Sword Saint dan Undying Lord mulai memudar, dan keduanya nyaris lolos dari pengepungan Saint Heaven Demon Emperor. Pada saat itu, mereka melirik Qin Tian dengan gugup. Ketika mereka melihat Kaisar Api di sekitar tubuh Qin Tian, mereka juga tercengang, tetapi segera mengerti apa yang sedang terjadi dan menghela nafas lega. Saat ini, hanya ada satu lapisan pertahanan terakhir yang tersisa. Jika lapisan terakhir itu dibuka lagi, perlombaan ekstrateritorial dapat menyerang Bukit Belantara Utara. Kemudian, jika mereka membangunkan Dewa Jahat Surgawi, itu akan menjadi bencana total. Sial, tatapan Saint Heaven Demon Emperor menjadi gelap, karena dia jelas tidak berharap gagal dalam rencananya. Niat membunuh melonjak dalam dirinya, lalu meresap ke ruang di sekitarnya. Qin Tian, aktifkan arai dan pulihkan pertahanan. Cepat, Lord yang tak mati meraung. Qin Tian menarik napas dalam-dalam, dan tidak berani melambat.
Sama seperti segelnya berubah, dia melihat riak Great Thousand Exterminate Demon Array, dan lapisan film pertahanan mulai pulih secara bertahap. Menyerang, hancurkan larik itu. Dengan lambaian lengan bajunya, Kaisar Iblis Surga Suci meraung dingin, sementara tatapan dingin melintas di matanya. Ledakan, tiba-tiba, aura iblis melonjak dari belakangnya, sementara bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya melolong. Pada saat berikutnya, ketika aura iblis terus mengamuk, asap bersiul keluar, mengarah langsung ke film cahaya di sekitar Bukit Belantara Utara. Kalian semua, lakukan yang terbaik untuk memanggil energi spiritualmu dan mengaktifkan Arai 1000 hancurkan setan. Qin Tian berteriak. Saat dia melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi serius, sementara raungan rendah dan perintah bergema di seluruh Northern Wilderness Hill. Banyak penguasa surgawi melihat invasi iblis dan tidak berani melambat. Dengan raungan, kekuatan spiritual melonjak dan banyak penampilan surgawi berdaulat besar-besaran muncul di belakang mereka. Saat mereka terengah-engah, napas mereka berubah menjadi aliran energi spiritual, mengalir deras ke pilar tembaga. Suara mendesing. Di luar angkasa, asap iblis melonjak, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Qin, Tian, Green Shirt Sword Saint, dan Undying Lord semuanya saling memandang. Kemudian, energi spiritual mereka dituangkan ke dalam film cahaya. Film cahaya kemudian meledak menjadi ratusan juta titik cahaya, yang semuanya menyapu dan bertabrakan dengan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Ketika mereka melakukan kontak, cahaya tersebut mengungkapkan kekuatan penghancur yang menakutkan. Dimanapun cahaya bersinar, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka larut menjadi gumpalan asap hitam. Asap kemudian menghilang sepenuhnya. Arai 1000 hancurkan iblis hebat ini dilemparkan dari kehidupan Kaisar Abadi, jadi sangat sensitif terhadap aura jahat ini. Setelah terdeteksi, itu akan melelehkannya, dan hanya mereka yang berlatih perapalan mantra energi spiritual yang bisa melewatinya tanpa hambatan. Terus, saat Saint Heaven Demon Emperor melihat pemandangan itu, di mana pasukannya baru saja menderita banyak korban, anehnya dia tetap tanpa ekspresi, sementara suara dinginnya terdengar di udara. Tiba-tiba, gelombang bayangan iblis menyapu, bahkan saat mengetahui mereka semua akan berakhir seperti ngengat pada nyala api. Namun, mereka dengan berani melanjutkan serangan mereka. Dia benar-benar orang yang berdarah dingin. Tapi, bahkan dia tidak bisa menembus pertahanan ini. Qin Tian melihat ke tempat kejadian dan berkomentar dengan dingin. Green Shirt Sword Saint dan Undying Lord juga mengangguk sedikit, tapi yang terakhir lebih tenang saat dia berkata, tetap waspada. Perlombaan ekstrateritorial telah merencanakan ini selama puluhan ribu tahun. Karena itu, mereka tidak akan melancarkan serangan semudah itu. Pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat di sini. Di luar angkasa, Kaisar Iblis Surga Suci memandang dingin ke arah gerombolan iblis yang menuju kematian mereka. Hanya dalam 10 menit, mereka telah kehilangan banyak orang dan hampir 100 Kaisar Iblis. Namun, bahkan setelah menderita begitu banyak korban, mereka masih tidak bisa menghilangkan lapisan tipis cahaya. Arai 1000 hancurkan iblis hebat yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi benar-benar memengaruhi ras ekstrateritorial kami. Di belakang Kaisar Iblis Surga Suci, beberapa kepala dari 32 klan yang mulai berseru, membuat komentar yang kejam dan menakutkan. Namun, wajah Saint Heaven Demon Emperor tidak berubah. Dia hanya terus menatap acuh tak acuh pada pembantaian di hadapannya. Kemudian, kilatan aneh muncul di matanya, dan dia diam-diam mengeluarkan perintah. Segera, gumpalan asap iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung, seolah-olah ada lusinan aura iblis yang tercampur di dalamnya. Kemudian langsung menuju film cahaya. Apakah Kaisar Iblis Surga Suci ini gila? Jika dia terus seperti ini, bahkan jika dia menempatkan semua anak buahnya dalam bahaya, dia masih tidak akan bisa menghancurkan Arai 1000 hancurkan iblis. Qin Tian melihat iblis dimusnahkan dan mengerutkan kening. Green Shirt Sword Saint dan Undying Lord juga sedikit bingung, karena perilaku musuh jelas tidak logis. Di tengah keraguan mereka, ada banyak penguasa iblis yang mengaum, yang tersapu ke dalam ketiadaan oleh banyak gelombang cahaya pemusnahan iblis. Namun, gerombolan lain menyerbu langsung ke bagian terlemah film hanya beberapa detik kemudian. Cahaya pemusnahan iblis bersinar dan menyapu gelombang baru lusinan iblis ini dengan mudah. Namun, beberapa hal tak terduga terjadi. Di hadapan cahaya pemusnahan iblis, lusinan bayangan hanya bergetar,
tetapi tidak seperti yang lain sebelum mereka tidak menghilang menjadi asap. Sebaliknya, mereka mempercepat dan tiba-tiba bergegas turun ke atas film cahaya. Saat mereka melihat adegan ini, Qin pedang suci kemeja hijau, dan Lord yang tak mati terkejut. Iblis-iblis ini mampu menahan cahaya pemusnahan iblis. Itu pasti tidak terduga. Hentikan mereka. Qin berteriak tiba-tiba saat gelombang kegelisahan meraung di dalam hatinya. Ledakan. Namun, pada saat ini, di luar angkasa, hampir 10 kepala dari 32 klan menyerang pada saat yang bersamaan. Aura iblis yang luas memenuhi langit saat mereka dengan ganas menyerang ketiganya. Jatuh. Dalam longsoran kehancuran, ketiganya terhalang sesaat. Pada titik ini, sudah terlambat untuk menghentikan lusinan bayangan iblis aneh saat mereka menyerang lapisan film terakhir tepat di bawah hidung mereka. Tidak perlu panik. Begitu mereka bersentuhan dengan penghalang cahaya pemusnahan iblis, mereka akan segera dilenyapkan. Kata Lord Abadi, tetapi tepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya, lusinan bayangan telah menyentuh penghalang pesona. Pada saat ini, aura iblis di sekitar bayangan tiba-tiba menghilang, dan kemudian, cahaya spiritual yang agung meledak dari tubuh mereka. Energi spiritual, bagaimana mungkin? Pada saat ini, ketiga murid itu berkontraksi, sementara kengerian melonjak di mata mereka. Pada saat ini, lusinan bayangan iblis, energi spiritual yang tiba-tiba dipanggil dan kekuatan spiritual semacam itu, adalah milik penguasa surgawi. Bagaimana ras ekstrateritorial tahu bagaimana cara melatih energi spiritual? Seorang penguasa surgawi di Bukit Hutan Belantara Utara bertanya-tanya dengan lantang. Banyak penguasa surgawi panik ketika mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dilihat dari semangat aura iblis sebelumnya, jelas bahwa sosok-sosok ini semua berasal dari ras ekstrateritorial, tapi sekarang, energi spiritual mereka tidak kalah kuat dari mereka sendiri. Di tengah tatapan ngeri, lusinan bayangan iblis menyentuh lapisan cahaya, dan ketika energi spiritual menyebar, itu membuat Arai tidak dapat menghentikannya. Itu hanya membiarkan mereka menembus film cahaya dan menyerang ke Northern Wilderness Hill. Hahaha, Qin, ras ekstrateritorial saya telah merencanakan ini selama puluhan ribu tahun. Di luar ruang, Kaisar Iblis Surga Suci terkekeh dengan senang hati. Anda pasti bertanya-tanya bagaimana ras ekstrateritorial saya dapat melatih kekuatan spiritual seperti itu. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Mereka bukanlah keberadaan ras ekstrateritorial biasa, tetapi mereka adalah kombinasi dari ras ekstrateritorial dan makhluk dari 1000 dunia besar, sebuah kultivasi dari ras baru. Saya menamai mereka klan roh jahat, dan mereka dilahirkan untuk berurusan dengan roh jahat dan melatih energi spiritual. Hahaha, di Bukit Belantara Utara, tidak ada apapun selain kesunyian yang mematikan. Semua orang terkejut, dan wajah mereka memerah karena marah. Perlombaan ekstrateritorial menempati setengah dari 1000 besar dunia, dan pada saat yang sama, menguasai alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, mereka memiliki cukup orang untuk melakukan skema pembiakan yang gila ini. Bagian terburuknya adalah mereka jelas tidak peduli tentang berapa banyak makhluk dari 1000 dunia besar yang akan mati karena skema mereka. Dan sekarang, mereka akhirnya berhasil. Mu Chen dan yang lainnya melihat ke atas melalui film tipis dan melihat lusinan sosok jatuh ke Bukit Wilderness Utara. Kemudian, cahaya spiritual di sekitar mereka menghilang saat mereka berubah menjadi manusia. Penampilan mereka tidak berbeda dari manusia biasa di dunia 1000 besar, tetapi semua orang dapat melihat bahwa mereka semua memiliki satu mata yang aneh, yang terbuka perlahan di tengah-tengah telapak tangan mereka. Segera, kekuatan besar menyapu dari tubuh mereka, langsung meresap ke seluruh dunia. Tampaknya makhluk ini adalah klan roh jahat.